Kami merupakan salah satu dari ekskul yang ada di SD Muhammadiyah 01 Tanggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Hakim dari media wartarepublik.id. Hari ini wartarepublik.id ada di SD Muhammadiyah 1 Tanggul yang lebih dikenal dengan sebutan SD Muhita. Nah, kehadiran wartarepublik.id pada siang hari ini dalam rangka meliput kegiatan penilaian sekolah calon sekolah adiwiyata Kabupaten Jember. Dan pada siang hari ini wartarepublik.id bersama Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Tanggul, yaitu Bapak Dr. Muhammad Burhanuddin Harahap, SP, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Saya ingin menanyakan tentang kegiatan adiwiyata yang berlangsung tadi pagi sampai siang hari ini, di mana tadi saya berkeliling bersama tim adiwiyata menemukan sesuatu hal yang lain daripada yang lain dibandingkan sekolah-sekolah yang lain dari puluhan sekolah adiwiyata yang kami kelilingi, yaitu di mana SD Muhammadiyah ini ada catatan khusus, yaitu tentang pengelolaan sampah yang berkesinambungan, terutama sampah organik. Ide ini muncul dari mana, Pak? Ide mengelola sampah organik itu muncul dari kami melihat kondisi di lapangan setiap hari, Pak Lukman. Jadi di sekolah kita itu banyak sekali sisa-sisa makanan dari bekas cateringnya siswa. Jadi kalau makan siang itu kan anak-anak dapat catering dari sekolah, kadang juga dikirim oleh orang tuanya. Nah itu yang nggak dimakan atau sisanya itu kadang-kadang numpuk sampai di tempat sampah, itu menimbulkan bau yang tidak sedap gitu. Akhirnya kita mencoba bagaimana cara mengolah sampah ini ya.
Di samping itu juga ada sampah-sampah dari kantin ya, sisa-sisa dari kantin itu yang organik itu juga terlalu banyak yang menimbulkan masalah pencemaran dan bau dan lain sebagainya tadi itu. Akhirnya saya berpikir gimana supaya sampah ini bisa terurai. Nah, kita coba-coba belajar browsing-browsing di internet, kemudian baca-baca buku terkait dengan penanganan sampah organik lah. Ada ide muncul kita untuk yang lagi tren saat ini terkait dengan lalat BSF. Jadi kita budidaya maggot. Ya, lalat itu menghasilkan telur menetas jadi maggot itulah. Maggot itu dijadikan sebagai pengurai sampah itu. Jadi sampah-sampah dari kantin, sampah-sampah dari sisa catering, dari dapur itu kita angkut, kita ambil, kita setorkan ke bank sampah sekolah. Jadi kita punya bank sampah namanya Bank Sampah Muhita yang setiap hari menerima sisa-sisa makanan atau sisa-sisa catering atau sampah-sampah dari dapur sekolah. Jadi setelah dapat setoran sampah oleh bank sampah itu ditimbang. Setelah ditimbang baru diolah. Kadang-kadang sebelum dikasihkan ke maggot itu kita giling dulu, kita jadikan bubur. Nah, setelah jadi bubur kita berikan ke maggot. Kemudian maggot makan sampah, mengeluarkan kotoran maggotnya itu kita jadikan pupuk untuk bahan organik, pupuk tanaman yang di polybag tadi. Setelah maggot itu makan sampah tadi, dia tumbuh besar selama 14 hari. Lah maggotnya kita kasih ke lele. Karena di sekolah selain melihara lele juga ayam. Jadi ayam dan lele itu kita kasih maggot juga, kadang burung. Nah, jadi dimakan. Nah, kemudian lele itu besar karena makan maggot. Jadi mengurangi biaya konsentrat. Biasanya kan kita kasih konsentrat. Nah, itu dengan adanya maggot bisa mengurangi biaya produksi. Nah, lele itu sendiri kita olah, kita panen, kita goreng untuk lauknya anak-anak di pesantren. Kita kan selain ada siswa SD, juga ada siswa SMP yang di pesantren. Jadi untuk cateringnya anak-anak untuk makan siang, buka puasa biasanya diambilkan dari lele itu. Lah, bekasnya anak-anak makan itu lelenya, tinggal tulang-tulangnya kita olah lagi. Kita giling lagi, kita kasihkan ke maggot lagi. Jadi seperti itu, ada siklusnya, ada siklus itu. Dan itu memang yang menjadi daya tarik lah ya, terutama dari pejabat yang hadir tadi, Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Bapak DRS Sutarman MSI, juga Kabid Tata Lingkungan Hidup, Bapak Ahmad Fauzi SOS MSI. Wah, ini bagus ini, lain banget daripada yang lain. Banyak tertarik untuk mengadakan wawancara dengan Bapak. Jadi awalnya memang nggak ada Pak ya, istilahnya hitung-hitungan untung rugi ya, nggak ada ya. Nggak ada. Jadi prinsipnya bagaimana sampah ini bisa terurai. Tapi alhamdulillah dengan adanya siklus itu tadi kita juga ada keuntungannya sekarang. Alhamdulillah. Jadi biaya produksi untuk pakan lele itu menurun. Biasanya kalau satu hari itu kita kasih makan 10 kilo. Dengan adanya maggot itu jadi menjadi 7 kilo. Karena yang 3 kilo dari pakannya dari maggot. Jadi seperti itu. Atau kadang-kadang 50-50. Satu hari misalkan sentratnya itu 10 kilo, 5 kilo sentrat, 5 kilo maggot. Dan alhamdulillah produksi maggot kita kemarin sudah mencapai per hari itu 25 kilo. 25 kilo. Kita bisa panen dalam waktu siklus 14 hari itu. Tapi ya seperti itu. Butuh biaya besar untuk membuat kandangnya, tempatnya. Karena ini kan lingkungan edukasi, lingkungan sekolah, jadi harus kita kemas semenarik mungkin. Jadi kita nggak bisa budidaya itu pokoknya ada, nggak bisa. Jadi justru malah menimbulkan pencemaran, bau dan lain sebagainya nanti. Juga menimbulkan sampah yang banyak. Jadi kita mulai tahap-tahapannya ya kita siapkan bak-bak sampah
bak-bak untuk menampung sampah, kemudian mesin penggilingan sampah, kemudian setelah jadi bubur ditampung, disimpan di mana, ya memang harus pola pengelolaan yang berkesinambungan ya, itu yang seperti itu, yang tidak menimbulkan pencemaran. Ya, betul. Mengelola sampah tapi tidak menimbulkan betul. bau tidak sedap. Iya. Karena selalu berkesinambungan, berputar terus. Iya. Ada siklusnya. Nanti setelah maggot itu jadi prepupa, warnanya hitam, dia sudah nggak makan lagi, puasa sampai dia nanti menetas jadi induk lalat, kemudian setelah itu bertelur. Begitu dia bertelur, mati setelah bertelur. Kalau yang jantan itu saya amati setelah kawin dia mati, kalau yang betina setelah bertelur dia mati. Nah, telurnya kita ambil, kita tetaskan. Ya, itu biasanya ketika menetaskan itu kita kasih bahan makanan juga dari sampah, dari ampas tahu. Begitu dia menetas, larva-larva itu menuju ke ampas tahu itu. Kemudian kita besarkan pakai itu tadi, sampah-sampah dari bekas kantin, dari bekas cateringnya anak-anak itu. Jadi seperti itu. Ya itu. Oke, terima kasih kesempatannya. Demikian wawancara Lukman Hakim dari media wartarepublik.id bersama Kepala Sekolah SD Muhita, Bapak Dr. Muhammad Burhan Harahap, SP, SPD, MPD. Semoga wawancara ini bisa menjadi suatu inspirasi bagi sekolah yang lain untuk mengembangkan tata kelola sampah, terutama sampah organik secara berkesinambungan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendapatkan informasi terkini dari wartarepublik.id, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Matur nuwun.